Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Kusuma Ningtyas. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya. Di video pelatihan kali ini, saya akan membahas tentang pricing strategi. Kenapa sih pricing strategi itu sangat penting untuk para pengusaha? Yuk kita simak videonya. Dalam menjalankan bisnis jual beli, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya permasalahan harga. Harga memegang peran penting dalam terjadinya kesepakatan jual beli antara penjual dengan pembeli. Kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan harga jual, karena harga jual itu sangat berpengaruh terhadap laku atau tidaknya produk tersebut di pasaran, serta seberapa besar keuntungan per produk yang akan Anda dapatkan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menetapkan harga sebelum barang tersebut beredar di pasaran. Sebagai pelaku bisnis, ada kalanya Anda akan merasa kesulitan dalam menerapkan pricing strategi. Anda tidak perlu khawatir, karena hal itu memang biasa terjadi, baik dialami oleh pengusaha pemula maupun pengusaha senior sekalipun. Apa sih yang dimaksud dengan harga? Harga adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa memiliki suatu produk. Harga menjadi salah satu pertimbangan utama ketika konsumen akan membeli sebuah produk, karena harga itu mencerminkan citra produk. Apakah konsumen akan menilai produk tersebut sebagai barang yang murah, barang yang berkelas, barang yang langka, barang yang premium, ataupun barang dengan kualitas yang tinggi. Sudah bukan hal yang tabu bahwa customer akan mencari harga yang paling murah. Oleh karena itu, customer sampai berpindah dari satu toko ke toko lainnya untuk mencari produk dengan harga yang paling murah. Nah, ini yang menyebabkan beberapa penjual sampai mau untuk membanting harganya demi memenangkan persaingan. Sehingga ketika dikalkulasikan keuntungannya, ternyata keuntungan yang mereka dapatkan tidak seberapa. Padahal mereka sudah menjual produk dengan jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu, Anda harus benar-benar menentukan harga yang tepat untuk produk Anda sesuai dengan kualitas yang akan Anda tawarkan. Karena selain untuk memaksimalkan laba, masih banyak peran dari pricing strategi lainnya. Seperti mempertahankan pangsa pasar, lalu menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan return on investment, bahkan sampai menjaga stabilitas harga di pasaran. Yang menjadi pertanyaan sekarang, pricing strategi apa yang paling tepat untuk usaha Anda? Karena banyak sekali berbagai macam strategi di luar sana. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah berbagai macam strategi yang paling banyak digunakan oleh para pengusaha. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Yohanes Ricardo, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Airlangga 2019. Kita akan belajar bersama mengenai metode penetapan harga berbasis biaya. Metode ini adalah sebuah cara menentukan harga produk dengan menjumlahkan semua biaya yang ada ditambah persentase laba yang diinginkan, seperti biaya produksi ditambah biaya operasional ditambah biaya marketing atau pemasaran ditambah laba yang diinginkan. Metode penetapan berbasis biaya ini terdiri dari dua kelompok. Pertama, standard markup pricing. Kedua, cost plus markup pricing. Pertama, kita akan membahas standard markup pricing. Standard markup pricing adalah sebuah strategi menaikkan harga sebesar persentase tertentu dari biaya produk yang ada. Sebagai contoh, hal yang terjadi dalam satu rantai distribusi, dari distributor hingga kepada retailer. Pada bagian distributor, harga dinaikkan 5% dari harga beli. Pada bagian grosir atau toko kelontong, harga dinaikkan 10% dari harga beli. Hingga pada bagian retailer atau toko ecer, harga dinaikkan 15% dari harga beli. Ada hal yang perlu rekan-rekan semua perhatikan. Dalam menentukan nilai persentase markup, biasanya ditentukan melalui tingkat perputaran produk yang dijual. Dengan kata lain, semakin laris produk yang dijual, maka nilai markup-nya semakin kecil. Lalu yang kedua adalah
cost plus markup pricing. Apa itu cost plus markup pricing? Cost plus markup pricing adalah metode penentuan harga dengan cara menambahkan suatu nominal tertentu terhadap harga beli atau biaya produksi. Metode ini banyak diterapkan di proyek-proyek pembangunan jalan atau proyek-proyek pengadaan kendaraan. Terdapat dua cara untuk menaikkan harga pada metode cost plus markup pricing. Pertama, percentage of cost pricing adalah metode menaikkan harga jual dengan cara menambahkan persentase tertentu dari harga beli. Yang kedua adalah fixed fee pricing, adalah metode menaikkan harga jual dengan menambahkan fee tertentu sesuai kesepakatan. Yang pertama berdasarkan persentase, yang kedua berdasarkan kesepakatan. Itulah hal yang bisa saya berikan. Semoga dapat membantu rekan-rekan semua. Terima kasih dan salam sukses. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Rafida Putri Lestriana dari Magister Manajemen Universitas Airlangga 2019. Nah, selanjutnya, strategi penetapan harga juga bisa diklasifikasikan berdasarkan produk yang dihasilkan. Apakah produk baru atau produk yang telah beredar? Nah, secara umum, strategi penetapan harga untuk produk baru dibagi menjadi dua, skimming pricing dan penetration pricing. Yang pertama, strategi skimming pricing adalah strategi penetapan harga dengan menetapkan harga yang setinggi mungkin yang bisa diterima di pasar pada awal produk diluncurkan. Nah, sebagai contoh, HP Samsung. Nah, dijual dengan harga 8 jutaan pada saat peluncuran. 3 bulan kemudian, harga baru produk ini menjadi 7 jutaan. Dan 1 tahun kemudian, harga produk ini menjadi 5 jutaan. Tujuan dari strategi skimming pricing yang pertama, permintaan pasar di awal produk diluncurkan memang sangat tinggi. Dan yang kedua, untuk melayani pasar tertentu yang memang tidak sensitif terhadap harga. Nah, keuntungan skimming pricing yang pertama, membangun citra berkualitas tinggi dengan persepsi yang positif terhadap suatu produk. Dan yang kedua, membantu perusahaan untuk mengembalikan biaya yang dihabiskan dalam proses produksi. Adapun kerugian skimming pricing, yang pertama, jika perusahaan tidak dapat menentukan harga tertinggi sebuah produk, dapat menyurutkan minat konsumen untuk membeli. Dan yang kedua, untuk jangka panjang karena pesaing akan semakin bermunculan. Yang kedua, strategi penetrasi harga adalah strategi penetapan harga dengan menetapkan harga yang relatif rendah di awal produk diluncurkan ke pasar atau tahap awal dalam produk life cycle. Nah, ketika penetrasi harga ini diterapkan secara berlebihan atau secara langsung, maka akan mengarah ke predatory harga, di mana perusahaan akan menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menyingkirkan para pesaing lainnya. Nah, tujuan dari penetrasi harga ini yang pertama, secara umum segmen pasar yang dibidik cukup sensitif terhadap harga. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan memiliki daya tarik tertentu bagi pasar. Nah, keuntungan penetrasi harga yang pertama, membuat produk lebih cepat terjual dan diterima dengan baik oleh konsumen. Dan yang kedua, potensi untuk menjaring pelanggan tetap karena suka dengan harga produk yang murah. Adapun kerugian penetrasi harga yang pertama, jika perusahaan menaikkan harga baik secara perlahan atau langsung, konsumen akan merasa tidak puas dan berhenti menggunakan produk tersebut. Dan yang kedua, tidak ada konsumen yang loyal karena mereka hanya tertarik dengan harga murah. Terima kasih. Ada berbagai macam strategi perusahaan yang bisa mempengaruhi psikologis konsumen. Seperti 1. Prestige pricing. Dalam prestige pricing, perusahaan menggunakan harga yang lebih tinggi jika memang produk tersebut ditujukan untuk memberikan kesan mewah ataupun rasa bangga. Contohnya seperti Gap Kids. Gap Kids adalah produsen pakaian bayi di Amerika yang memasarkan produknya dengan harga yang relatif tinggi untuk para orang tua dengan golongan ekonomi menengah ke atas,
sehingga mereka tidak terlalu memikirkan soal harga. Yang kedua, outpricing. Jadi, dalam strategi outpricing ini, perusahaan memberikan harga yang ganjil atau sedikit di bawah ketentuan harga yang seharusnya. Contohnya, harga itu seharusnya Rp100.000 barang itu, tetapi perusahaan memutuskan untuk mengubahnya menjadi Rp99.000. Yang ketiga, price lining. Jadi dalam price lining ini, perusahaan menggunakan harga yang berbeda untuk lini yang berbeda pula. Contohnya seperti Bioskop 21. Bioskop 21 memberikan harga biasa atau harga yang standar untuk konsumen bioskop jenis standar dan memberikan harga yang lebih tinggi untuk konsumen bioskop jenis premier. Nah, itulah berbagai macam pricing strategi yang bisa kita terapkan di dalam setiap jenis usaha. Tentunya masing-masing strategi itu memiliki keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Tinggal sekarang bagaimana Anda menentukan strategi apa yang paling tepat untuk produk Anda. Akhir kata, terima kasih karena Anda telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.